Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kematian adalah ciri sebagai orang Islam. Kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Kematian merupakan sesuatu peristiwa di mana keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setiap kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan dan perbuat di dunia ini. Saat di alam kubur ada yang namanya siksa kubur dan nikmat kubur. Barang siapa yang saat di dunia banyak amal soleh, pasti akan beruntung dan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Dan begitu pula sebaliknya, penyesalan pun tidak ada gunanya lagi bagi roh yang saat masih ada di dalam jasad, saat di dunia banyak melakukan yang namanya dosa. Di dunia ini makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Suatu kejadian yang rahasia bagi kita kapan dan di mana itu akan terjadi. Hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan Maha kuasa yang mengetahui kematian atas makhluknya. Hanya saja dalam dunia nyata kita sering mengabaikan tentang kematian itu. Kita sering lalai bahwa kematian itu pasti akan datang. Kita terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dunia, gemerlap dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia, sampai kita lalai dengan Rabb kita. Sehari-hari kita hanya meluangkan sedikit waktu untuk beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan dunia menjadikan ibadah kita nomor kesekian dan bukan yang utama. Sebenarnya kita sebagai umat Islam sudah sangat jelas diciptakan di dunia ini hanya untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Ad-Dariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal dan mengabdi kepadaku. Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan untuk mengenalnya lalu beribadah kepadanya, bukan untuk bersenang-senang saja, apalagi menyekutukannya. Ibadah adalah inti dari tujuan diciptakannya makhluk. Dalam Islam sendiri, ibadah terbagi dua, yaitu ibadah yang mahdhah dan ibadah muamalah, atau disebut juga ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah sebagai wujud penghambaan yang murni seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah mahdhah, seorang hamba seakan terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui serangkaian ritual ibadah sesuai dengan yang diisyaratkan Allah. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun di sunnah Nabi, ibadah ini sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan seperti sholat, zakat, puasa, i'tikaf, sedekah, kurban, haji, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah yang bersifat ibadah antar sesama seperti menjauhi jual beli barang yang haram,
serta menikmati barang yang tidak halal, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang dalam berdagang, menjauhi yang namanya suap, ria, riba, iri, dengki, dan sebagainya. Bersenang-senang dengan keluarga, bersosial, toleransi, dan saling menghormati antar sesama, dan masih banyak lagi. Dalam Islam kita harus seimbang dalam menjalankan ibadah dan mengamalkannya, antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah antar sesama, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Saat kita resapi dan cermati tentang kehidupan ini, betapa karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri kita itu sebenarnya sangat banyak sekali. Bila kita hitung mungkin tak terhingga. Kita diberi kehidupan di dunia ini untuk menikmati alam serta isi yang ada di dalamnya. Rezeki, keluarga, anak yang kita sayangi, maupun kesehatan, semua itu adalah nikmatnya Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam raya ini. Seharusnya kita sebagai orang Islam yang beriman harus selalu bersyukur atas segala nikmatnya, walaupun itu sedikit atau banyak, susah ataupun senang. Itulah wujud ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Jangan yang ada malah kesombongan dan kurang puas diri yang muncul di hati kita atas segala nikmat-nikmatnya. Kita dalam hidup harus berbanyak menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah yang kita kerjakan itu kelak menjadi bekal dan penyelamat kita saat melewati dan menjalani setelah kematian itu tiba. Bukan malah menyibukkan diri dengan urusan dunia yang sangat melampaui batas. Sementara sebenarnya semua yang ada di dunia akan kita tinggalkan. Ingatlah saudaraku, kematian itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Semua yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat dan malah menjadi kerugian bagi kita di akhirat kelak. Bila mana kita dalam menyikapinya di kehidupan dunia ini tidak dilandasi untuk beribadah dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua kenikmatan dunia yang penuh dengan tipu daya, terkadang kita sering melakukan yang namanya keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang dilarang oleh agama. Kita tahu kematian itu akan datang menghampiri setiap makhluk yang bernyawa. Bila mana telah tiba waktunya, dimanapun berada, Sang Maha memiliki akan mengambil kembali atas semua yang dikehendakinya. Sangat rugi dan menyedihkan bila semua itu terjadi pada saat kita melakukan dosa. Di dunia ini kita harus mengupayakan dengan sangat bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan akan yang namanya kematian itu. Di kehidupan sehari-hari dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajari dan tanamkan ilmu agama dalam diri dan diamalkan. Menjalankan kewajiban sebagai orang Islam dengan meningkatkan dalam hal sholat 5 waktu. Biasanya kita menunda-nunda sholat. Kita usahakan untuk sholat fardu di awal waktu, puasa Ramadan, zakat, dan memperbanyak amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, puasa sunnah, ziarah kubur, menjenguk orang sakit, dan masih banyak lagi. Tetap istiqomah dalam menjalani dan menghadapi cobaan di dunia ini. Di saat kita diberi kenikmatan, kita harus ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, di saat kita diuji dengan musibah, kita harus bersabar dan ridho atas kehendaknya. Kita harus senantiasa selalu bertaubat, karena manusia di saat lengah sangat mudah sekali melakukan dosa dan maksiat. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita sadar bahwa manusia itu sangat lemah. Semua itu akan menjadi pengingat bahwa kematian itu pasti akan datang, dan pastinya tanpa pemberitahuan. Maka dari itu agar kita selalu terjaga dari perbuatan dosa saat menghadapi kematian itu. Beruntunglah manusia yang selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kematian suatu peristiwa yang menakutkan bagi orang di dunia ini. Maka jagalah diri kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Jangan dunia menjadi tujuan utama kita, tetapi hidup di dunia ini jadikanlah sebagai ladang kehidupan yang utama untuk beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mari sisa-sisa umur kita hidup di dunia ini kita isi dengan amal-amal ibadah, karena semua amal-amal ibadah kita sebagai persiapan bekal di kehidupan akhirat kelak. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara dan akhiratlah yang kekal. Kita hidup di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Bukan harta, tahta yang akan kita bawa, tapi amal ibadah di dunia yang tanpa dilandasi syirik kepada Allah lah yang akan menyertai kita di akhirat kelak. Maka mulailah dari sekarang, berlomba-lombalah di dunia dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa. Semoga kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga uraian ini bisa bermanfaat. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.